Break your day with tea break. Itu cok. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Kata intro apa cok? Aku Apa. Halo, kembali lagi bersama kita berdua di konten yang masih gak tahu apa-apa. Iya. Karena sudah lebih dari 1 bulan kita tidak rekaman. Dan ini adalah rekaman pertama di studio baru kita berdua. Wah, luar biasa meskipun masih baru, benar-benar baru ya. Belum diapa-apakan. yang benar-benar kayak panggungan nyari gitu Pak. Iya, Gitu kan. iya. Tadi saya dorong di labur, dorong di anu gitu. Tapi ya beginilah kondisi YouTuber UMKM bro. Usaha YouTuber mikro kita bro. YouTuber mikro. Yang tidak YMKM. iya. YouTuber mikro kecil menengah. Iya, itu dia singkatan baru. YMKM. YMKM. Hari ini Entahlah, aku Ya. nggak tahu lah mau bahas apa. Mau breaking news ya. Terlalu banyak berita yang kita lewatkan sebenarnya untuk kita bahas. Yap. Atau bahas apa lagi? Enak ya. Ya, Pak. Aku punya beberapa isu sih Pak sebenarnya Pak. Yang aku kepingin ungkapkan Baik. sebenarnya gitu loh. Bahwa kalau si polisi gue ya Pak. Aduh. Aduh. Jangan, Bro. Ya apa ya Nek? Jangan, Bro, itu, Bro. Aku tuh sebenarnya Pak ya kepingin banget gini, ngerti gak sih? Kayak mungkin YouTuber yang sudah besar gitu, kenapa banyak yang kemudian mulai membahas seperti itu karena ya pasti dia udah punya alat tempur yang ngerti gak untuk membackup Iya, itu. masalahnya aku takut karena aku tahu lebih dari orang lain. Ah. Ada beberapa fakta yang aku tahu yang aku takut itu nanti terucap. Iya, Ucap ya, iya, nggak usah gitu loh. Iya, di luar itu karena kita juga masih siapa sih? Iya, gitu kita ya. siapa Jadi gitu. memang kita tidak terlalu membahas yang berat-berat tuh kayak aduh. Kita nggak punya backup. Adapun backup ya coba Google Drive toh. Oh, kok Backup. Oh my god. Backup. Ya kan kita harus berbagi jokes kita yang udah mulai udah mulai usan. Bukan usan, nangkepnya gitu Pak. Iya, susah. Kurang susah. Kita gitu. chemistry kita udah agak luntur lah Iya, setelah benar. setelah hampir beberapa bulan jarang ketemu juga kan. Iya, karena ya sibuk masing-masing lah gitu ya. Kita berdua udah Iya. karena wes sibuk banget tuh udah gak bisa. Mending kita bahas hal-hal yang ringan-ringan Benar. saja. Aku waktu itu pernah ngomong nang kawan kan. Nah, aku KT masang wifi gitu sebenarnya. Iya, Ya kan ya. Aku konsul nang kawan kan. Iya. Pas aku pikir-pikir mana? Karena dulu aku juga Pak, gak mau sebenarnya. Karena aku takut biaya apalah gitu dan segala macam. Tapi kok akhir-akhir ini ketika paketanku sudah mulai habis gini misalnya kok kayaknya mengalokasikan dana untuk beli paketan per minggu atau per 2 minggu ke dalam wifi yang nanti kita bayar per bulan jauh lebih worth it. Iya, karena itu dulu hal yang aku pikirkan Iya, dan iya, coba iya. tak tanam nang kon Nah, ngono lho. nah. Bahwa kon bayangno wis. Kon seminggu entek piro paketan? Aku terakhir 28 giga. 28 giga Dari tanggal berapa 1 ribu? dari 66.000. 66.000. Dari tanggal 1 Agustus habisnya itu tanggal 20. Jadi 20 hari. Ya, tapi termasuk murah kon sih, Bro. Maksudnya? Sebenarnya. Tapi maksudku sih termasuk lebih worth it lah. Nek kon entah kalau iku be adikmu ya. Kan beda adikmu. Oh iya. Iya. Hmm. Nih adikku sama aku juga saya itu 22 gigaan sekitar 60 sekian. seminggu. Enggak, dia agaknya lebih hemat, tapi at least dia pasti sebulan tuh 2 kali belinya dengan paketan yang sama. 120 berarti 180-an lah kon ya berarti ya enggak sih, enggak 180, 200-an lah. Ya bisa lebih worth it. Tergantung sih. Iya Kon harus tahu bahwa aktivitasmu banyak ada di mana. Iya benar. Kalau aktivitasmu cuma ada di rumah kantor, ya wifi worth it lah. Dan kon nggak perlu ragu-ragu buat download atau apapun. Iya benar. Tapi kalau kiranya koniku banyak di luar, yo nggak worth it pisan. Iya, wifi. bener, Sopo kate nganggu. benar. Kan ya nih aku sih pribadi lah ya, maksudnya di luar dari di kantor ada wifi gitu. Tapi di rumahku aku juga lah kepingin menikmati ini Iya, juga, iya. menikmati fasilitas Iya lah, itu bro. gitu loh. Makanya aku kepikiran nih enggak bulan ini, soalnya bulan depan nyoba gitu. Aku paketan itu cuma 4 giga sebulan.
Iya, karena kan cuma untuk di luar. Iya, karena cuma untuk WA-an pas di Joboto. Iya, benar. Di kantor wifi, di rumah wifi. Itu yang aku pikirkan. Lebih worth it. Itu yang aku memang. pikirkan gitu. Aku juga aktivitasnya banyak di dalam rumah gitu. Jadi kepingin lah gitu. Kan dan aku juga membayangkan ya bahwa sebenarnya wifi itu ya tergantung bagaimana cara kita menggunakan juga gitu. Maksudnya kalau kita beli wifi yang Mbps ya, ikutan Iya, Mbps, iya, pas Mbps. kemudian yang make banyak Banyak juga yang percuma juga. percuma gitu nek kata aku sih. Kalau kayak kon menurutku ya 120 Mbps oke lah. Maksudnya sing maksimal 3-4 orang kok oke lah. Ya maksimal 5 lah. Oke gak sih 5 ya oke lah. Oh, 5. kon cuma berdua di Iya sini. makanya itu. Itu saya yang aku pikirkan. Ngomong-ngomong soal wifi ya. Ini bridging yang luar biasa. Ngomong-ngomong soal wifi, aku kan sekarang ada pekerjaan di kelistrikan lah, tentang menyalurkan listrik ke desa-desa gitu. Sedikit miris ternyata di kota kita sendiri bahwa listrik sampai 2022 ini masih belum merata secara keseluruhan. Serius? Serius? Maksudnya desa-desa di apa? Di mana? Di pedalaman? di pegunungan, Pegunungan. di maksudnya. pegunungan. Kalau pesisir justru lebih cepat ya. Karena apa itu berpengaruh ke letak geografis? Betul, kan? karena dekat dengan kota. Oh iya. Karena dekat dengan kota. Iya, Pesisir iya. tuh cenderung dekat dengan kota. Oke. Dan akses untuk menuju ke pesisir cenderung lebih mudah Iya, daripada akses menuju ke pegunungan. Iya, Nah, benar. aku sekarang ada pekerjaan kelistrikan di desa-desa untuk membangun jaringan PLN tentunya. Nah, cukup miris ternyata apa yang dikatakan banyak influencer di luar sana tentang tidak meratanya energi di Indonesia itu ternyata benar. Oh. Sebelumnya aku mengira bahwa mosok sih zaman sekarang Iya, masih gak ada iya, listrik iya, gitu. iya. Zaman sekarang masih gak ada listrik gitu. Ternyata sudah ada. Sudah terjadi benar-benar terjadi gitu loh maksudku. Yang mereka listrik masuk, tapi kebanyakan satu rumah mereka buat iuran, jadi dia cuma pasang 1 meteran untuk beberapa rumah. Iya. Yang mana tentunya nggak maksimal kelistrikannya, ada tegangannya kurang lah atau nggak kuat lah dan segala macamnya gitu loh. Ya untungnya proyek-proyek sekarang mendukung hal tersebut, jadi banyak sudah mulai disalurkan lah untuk listrik. Jadi kan sebelum kon masang program itu, memang tidak ada sumber listrik kah? Atau sudah ada cuma kurang merata aja di situ? Sudah ada, tapi tidak mumpuni. Maksudnya dalam segi dayanya? Segi tegangan. Oh, oke. Gini, jelaskan dulu. Mungkin aku jelaskan dulu ya. Iya. Ini juga ilmu juga. Iya, mungkin aku jelaskan dulu. Kenapa aku bilang tegangannya tidak mumpuni? Karena dengan banyaknya rumah yang di sana yang disuplai dari jauh. Oke. Contohnya gini, ada gardu listrik. Gardu listrik di batas jalan raya. Oke ya. Itu menyuplai ke pegunungan. Sejauh 2 kilo 1 kilo. Oke. Tentunya hal tersebut membuat tidak maksimalnya arus listrik yang menyuplai rumah-rumah tersebut. Iya. Jadi kita kan butuh tegangan 220 untuk setiap barang-barang elektronik. 220 itu standarnya. Yang keluar dari meteran PLN. Itu tegangannya 220. Oke. Dengan panjangnya kabel yang ditarik, banyak hambatan yang terjadi sehingga tegangan yang sampai di rumah-rumah nggak sampai 220. Akhirnya apa? Barang elektronik sering rusak. Barang elektronik sering rusak, nggak kuat, lampu yang remang-remang. Itu adalah efek dari tegangan yang tidak sempurna. Berarti tegangan dapat dipengaruhi dari jarak gerdu itu betul. listriknya ke rumah-rumah. Berarti gitu. Kabelnya yang terlalu jauh penarikannya. Oke, jadi memang karena tegangannya tidak mumpuni akhirnya kon masuk ke situ untuk apa? Memperbaiki atau menambah gerdu listrik kah? Menambah gerdu listrik tentunya. Ke daerah yang lebih dekat. Iya, untuk mensuplainya kita masukkan gerdu listrik dari yang awalnya ada di pinggir jalan raya, kita masukkan jauh ke dekat pemukiman warga. Akhirnya biar tegangan di sana sudah mulai normal dan sudah banyak orang yang
bisa menikmati listrik secara merata. Dan stabil tentunya. Dan stabil Oh, tentunya, berarti bukan gitu. karena dari tidak ada ya. Bukan. Ada. Tapi tidak mumpuni lah. Yap. Gak maksimal lah. Yap. Suplai listrik dari PLN tuh gak maksimal ke daerah-daerah Tapi tersebut. kataku memang seperti itu juga sih Pak. Kayak misalnya kalau misalnya tadi kamu bilang bahwa listrik yang tidak merata di Indonesia bukan berarti gak ada listrik. Bukan. Gak meratanya tuh dalam artian bahwa Gak kuat lah. gak bisa stabil seperti yang di kota mungkin ya. Jadi menurutku ini berdampak pada keterlambatan masalah pengetahuan sosial masyarakat di daerah-daerah desa. Apa pengaruhnya? Apa? Contoh, ya wes kan listrik yang kamu punya hanya mampu untuk menghidupkan lampu. Oh, I know. Iya kan? I know. Kau kan wes cuma mampu menghidupkan lampu. Ya apa kan dapat akses ke hal-hal yang lain? Iya. Akses penting manusia kan listrik, air, dan internet sekarang. Ya. Nanti kita ngomong soal internet, Iya. tapi kita bahas listrik, air, dan internet gitu. Oke. Listrik oke lah, sudah masuk tapi tidak mumpuni. Bagaimana kita bisa mendapatkan air? Ya. Karena air, kalau listriknya nggak kebanyakan kan sekarang pakai pompa air, dap. Tutup dap, tradisional gitu. tutup dap. Oke. Apa ya bahas? Dap itu Ya apa? dap, Cok. Apa? Pompa air Kan disebut lah. merek. Ya pompa air berlistrik. Ya dap bang. Iya, dap, wis. Ngerti kan pasti lah, dap lah. Iya kan godap kan Iya, kakean. iya. Nek tegangannya tidak mumpuni kan dap ini susah nyala. Ya. Dan nggak kuat lah untuk Iya, mengangkat iya. air tuh nggak kuat. Jadi perlu ditunjang oleh adanya listrik yang mumpuni terlebih dahulu, baru air bisa masuk. Dan setelah kedua kebutuhan ini sudah selesai, barulah orang-orang di pegunungan bisa masang internet. Oh, jadi kalau misalnya yang pokoknya ini sudah rata, stabil, baru kita bisa buat memasang yang Iya, yang lain-lain tambahan gitu ya. Yang kasihan adalah orang-orang pedesaan ini banyak tertipu oleh penyedia layanan pemasangan kelistrikan. Siapa tuh? Ya gak ngerti bro. Oh, oke. Kebanyakan dia ditawarkan untuk menarik kabel yang sangat jauh, yang mana biayanya gak murah. Padahal harusnya mereka bisa hanya mengumpulkan beberapa KK dan tanda tangan mengajukan ke PLN untuk mendapatkan untuk minta dibuatkan gardu listrik sendiri di desa tersebut gitu loh. Selama ini banyak yang tertipu, ya bukan tertipu sih. Itu Mungkin lebih ke karena ketidaktahuan lah, ya, warga ya. Akhirnya mereka dipaksa untuk beli kabel dengan panjang yang nggak masuk akal. Tapi harusnya kalau gitu Pak, maksudnya kan listrik masuk desa gitu. Itu kan pasti kan for free kan memang kan. Maksudnya tidak ada iuran yang kemudian For free, man? Iya, maksudnya itu adalah kebijakan negara Iya, untuk maksud menyuplai itu. listrik. Ya, berarti- Iya, gak ada pungutan biaya Iya, apapun. berarti gitu kalau loh. ada pungutan atau misalnya tadi katamu kasusnya adalah minta iuran atau segala macam untuk dibuatkan proposal atau apa, itu benarkah seperti itu sistemnya cara kerjanya atau nggak perlu harusnya? Karena harusnya kita yang memang ngeh gitu. Sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu. Kak. Apa cuma sekedar report doang? Contohnya kan gini. Untuk sebuah desa bisa memiliki gardu listrik sendiri atau minta didekatkan gardu listriknya, desa tersebut akan didata terlebih dahulu oleh kepala desa untuk mengajukan proposal. Ya, proposal. Jadi mereka mengajukan proposal kepada PLN dengan tanda tangan ya 60 atau 50 KK lah. Maksimal, minimal. Nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Aku nggak tahu jumlah Ya, pastinya. oke. Minimum dan maksimalnya berapa. Tapi mereka bisa meminta tanda tangan atau membuat tanda tangan terlebih dahulu bahwa permintaan ini atas persetujuan dari semua warga desa. Oh, iya. Gitu loh. Baru PLN bisa menindaklanjuti dengan pemasangan gardu listrik tersebut. Iya, gitu iya. loh. Untuk pemasangan meterannya tentu ada biaya. Tapi nggak mahal kok. Ya standar lah ya. Standar lah ya. Meteran biasa Itu aja. kebutuhan lah. Iya. Ya itu saya maksudnya ya bagus lah maksudnya yang aku khawatirkan kan itu Pak ketipu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, minta pungut atau minta iuran segala macam padahal pemerintah ya kan melalui pemerintah daerah tentunya itu sudah mengalokasikan pelayanan kepada warga yang
susah untuk diakses untuk disebarkan listrik dan segala macam. Mungkin ini karena ketidaktahuan juga ya. Banyak orang yang apa mereka nggak tahu mau lapor kemana, mau mengajukan proposal kemana? Betul. Oh, okay. Mereka banyak orang yang nggak tahu bahwa PLN sekarang sangat dekat dengan warga. Wow. Menurut Ya. menurut Good. Iya. Kan bisa dengan gampangnya loh ya. Ya, saya aku takon. Kon dhewe ya. Ping pira kon ning kantor PLN? Nggak ono. Nah kan? Iya. Kon nggak pernah. Padahal kon iso mengajukan laporan atau mengajukan keluhan, Iya. gangguan, itu bisa langsung ke kantor. Iya. Kantor PLN tuh dibuka ya nggak 24 jam sih, jam kerja lah ya, jam kerja. Intinya melayani lah. Iya, melayani dengan sungguh-sungguh lah, dengan sempurna gitu loh. Itu yang aku lihat bahwa keluhan apapun itu pasti ditanggapi dengan serius gitu loh. Cuma mungkin karena tidak ada apa ya kayak keluhannya langsung ke kantor PLN, jadi kayak mungkin orang-orang ngelihatnya kayak ini kerja gak sih gitu, Iya. Dan banyak ketakutan yang terjadi di masyarakat kita bahwa aduh aku kok neng kantor PLN wedi ditarik biaya gede. Padahal enggak men. Untuk sekedar menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan tanggapan kok enggak perlu mengeluarkan biaya apapun. Iya, benar. Ya, sebenarnya poinku adalah tentang kalau listrik saja tidak mumpuni di desa-desa, bagaimana dengan internet? Iya benar. Tapi sebelum itu, gimana Pak? Ketika kon melihat ekspresi masyarakat, gitu, ketika kemudian kon datang sebagai hero di situ ya, untuk menyebarkan kestabilan arus listrik dan segala macam, bagaimana perasaan mereka? Ya, aku nggak tahu lah ya perasaan mereka sebenarnya. Iya, maksudnya apa? Secara yang kamu lihat lah di luar apa mereka? Alhamdulillah. Yang pasti mereka excited dan seneng lah ya, pasti seneng lah karena merata. Contohnya aja nggak bisa ya apa ya aku merangkai bahasa ini bahwa warga desa itu justru mensupport dengan sangat kebijakan-kebijakan tentang kebijakan seperti ini. Contohnya sempat ada bencana kan di salah satu desa itu banjir sehingga merusak jaringan PLN kan, tiang-tiang roboh kabeh. PLN dibantu dengan warga desa berbondong-bondong gotong royong membangun kembali jaringan listrik tersebut. Wow, ya. Sebegitu bersemangatnya mereka untuk mendapatkan listrik, bahwa mereka sebenarnya sadar, mereka itu tahu bahwa listrik itu kebutuhan yang sangat penting bagi mereka gitu loh. Iya, benar. Oleh karena itu mereka warga-warga di pegunungan atau di desa-desa itu aku yakin sangat berterima kasih atau bersemangat lah pastilah untuk menerima hal-hal seperti ini gitu. Iya. Apalagi ini jadi salah satu keberkahan buat mereka gitu, bahwa yang selama ini mungkin hanya bisa menggunakan beberapa barang elektronik yang sangat sedikit gitu kan, sekarang karena arus listrik udah stabil jadi bisa memaksimalkan dan juga bisa membantu perekonomian mungkin dan kerja mereka. Dan lagi ada satu hal penting yang lupa aku sampaikan, bahwa selain listrik, air dan internet, akses jalan yang bagus juga menjadi satu support system. Betul. Yang penting untuk mobilitas warga desa. Selain mobilitas karena banyak di desa-desa ku jalannya masih makadam. Watu-watu. Iya, jalan tanah lah. Jalan tanah. Masih jalan tanah gitu. Okay. Mana kalau hujan licin, kalau panas ngebuk, berdebu. Nih panas garing, coba mari hujan panas kan garing biasanya. Iya, tapi ngebuk, Dan masih banyak jalan-jalan yang berbatu, Iya. Akses jalan tuh juga sedikit menghambat mobilitas para warga desa untuk menuju ke tempat tujuan. Apakah akses jalan yang rusak dapat menghambat perbaikan dari PLN itu sendiri? Betul. Okay. Karena bagaimana kita bisa melakukan memaksimalkan kinerja kita kalau mobil aja nggak bisa masuk. Iya. Karena sedangkan kebutuhan yang dibawa PLN untuk memperbaiki itu banyak gitu loh. Benar. Makanya aku nggak kaget kalau ternyata sorry sebelumnya karena Provinsi Papua agak sedikit tertinggal. Iya. Melihat dari kondisi geografisnya yang seperti itu gitu. Makanya memang sangat sulit sekali untuk melakukan pembangunan di sana gitu. Makanya kan akses jalan dibenerin dulu. Betul. Biar yang lainnya juga ikut itu loh. Benar. Oke. Tadi listrik sudah kita bahas ya. Sekarang internet, Pak. Iya. Oke, bagaimana masyarakat desa
apakah mereka dapat mengakses jaringan internet di situ? Harusnya bisa, tapi seberapa stabil sinyal lah guys? Iya. Sulit bro. Sinyal. Padahal tower-tower udah banyak. Iya, yang tapi terjadi, kan? tapi hampir semua provider kesulitan. bahkan loh ya. Bahkan Merek nggak apa-apa. Bahkan yang terkenal dengan kekuatan sinyalnya yang bagus di pegunungan nggak ono. No 4G. Nggak usah 4G men. Nggak ono hilang, hanya panggilan darurat. Temenan. Itu apa ya solusinya Nekon ya? Maksudnya apa? I don't know lah. Itu juga menjadi Nekon tadi bilang bahwa itu juga kebutuhan kita sekarang. Gimana dengan mereka gitu? Iya. Nanti nggak ada Zoom meeting, nggak mungkin ada Zoom meeting. Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada sekolah online, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya itulah susahnya ya kan. Telepon aja mungkin keterlambatan informasi di sana tuh sangat jauh sekali gitu loh. Makanya banyak warga desa yang masih menonton TV kesenangannya di situ, dan ya. mendapat informasi-informasi penting tuh dari TV. Televisi, benar. Karena internet masih bener-bener tidak merata. Ini juga jadi satu perbandingan yang bagus ya, bahwa misalnya kalian merasa bahwa buat apa sih lah TV? Lah, ya memang kita buat apa? Karena Iya. kita ada internet. Tapi buat mereka yang ada di pelosok itu pasti itu satu-satunya satu hiburan, yang benar. Ya bukan satu-satunya lah ya, tapi salah satu hiburan yang Iya. bisa mereka dapatkan. Internet ada, tapi sinyalnya Nggak stabil. ngadat, Cuk. Ngadat. Ngadat. Kon di luar rumah oke lah. Oke. Masuk dalam rumah wis entek. Iya, Terus iya. kan melaku sak meter wis Entek. Ya, itu nggak stabil itu. Nggak stabil gitu loh. Jadi gak heran kenapa banyak lagi-lagi sorry ya, banyak warga pedesaan yang tertinggal. Iya. Ngono loh. Karena memang bukan dari SDM-nya guys, Bukan. tapi lebih ke karena fasilitasnya nggak mendukung untuk Betul, sana. betul. gitu. Karena Iya. akses Iya. terhadap informasi itu bener-bener minim sekali Iya. gitu loh. Itu bisa kita bisa kan juga mengajukan proposal yang sama nggak misalnya? Wah, aku gak ngerti yo Kalau kayak gitu internet. kalau internet aku gak ngerti. BUMN soal internet iki Telkomsel. Telkom ya? Telkom. Telkomsel kan tak Telkom. Tapi kan Maai Telkom. I don't know lah Base-nya pokoknya. Telkom. Ya harusnya BUMN di segi Jaringan internet. internet iki Kominfo. masuk Kominfo, gak ngerti aku kan. Ya, kita siapapun itu kementerian yang terkait ya, kementerian yang terkait guys. Iya, Ya, kita kementerian yang terkait dengan internet. Iya, aman. Perlu bukan mengkaji ulang ya, perlu melihat langsung ke lapangan bahwa sebetulnya harus dibangun tower-tower sinyal lagi Iya. yang agak lebih tinggi atau lebih dekat ke area-area pegunungan. Tapi pegunungan harus tinggi, Cok. Maksudnya Nah ini yang aneh ya sebenarnya. Kenapa justru di pegunungan kita sulit mendapatkan internet? padahal kalau secara logikanya kan semakin Karena tinggi towernya jauh. Iya juga sih, Bro. Pemancarnya kan ada di kota. Saya ingin wes, kon selama kon menjalankan program ini, seberapa sering kon dulu tower sinyal? Jarang ya. Jarang sih. Pas enggak pernah takon gini Pak nang warga gitu. Eh. Bu, kalau internet sini gimana? Enggak, aku Enggak takut. Aku kan biasanya gini, buka HP. Yo, betul ya. Gak ada sinyal, Pak ya? Iya, kalau di sini susah memang sinyal. Dek gitu. Harus naik dulu ke atas. Berarti serius. Jadi gini, ada spot. Ya, itu yang aku mau tanyakan. Ada spot semacam lapangan atau lokasi yang di mana hanya di situ kon bisa mendapat sinyal bagus gitu loh. Jadi effort yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan akses internet perlu keluar rumah, menghidupkan sepeda dan berjalan sejauh tidak jauh sih 100-200 meter untuk mencapai tempat tersebut agar dia bisa mendapatkan internet yang baik gitu loh. Itu dia, respect banget sih sama masyarakat desa itu. Iya. Karena ya effort itu tadi gitu. Effort. Karena ya memang kena keterbatasan ya. Memang ya, mau ya apa? Ya apa ya Pak ya? Maksudnya gini loh. Kalau di awal ikut tol gitu kayak kurang bersyukur apa lah. Iya. Kan ya. Pemerintah harusnya udah sekarang jauh usah nih perbaikan atau lebih mendukung ke kota udah agak di stop dulu. Mending kalau mau merata disuplai aja buat desa-desa. Iya. Ini loh. Kadang kita orang-orang yang hidup di kota tuh kurang bersyukur. Iya, Kita internet ngadat semenit aja udah ngamuk-ngamuk. Wifi padam, wifi gangguan selama sejam udah ngamuk-ngamuk. Anjir. Mereka masyarakat yang hidup di pedesaan
mereka perlu effort lebih untuk mendapatkan internet. Ya. Kita cuma tidur-tiduran, nonton YouTube, terus macet 1 menit. Meso-meso Sudah. tuh iki nih, meso-meso nang Iya, penyediaannya apa yang dia? providernya. Kita besok-besok yang providernya gitu. Sedangkan warga desa, wis effortnya lebih, perlu menempuh jarak beberapa meter untuk mendapatkan akses internet bagus, itu pun nggak cepat. Mungkin yang dilihat hanya 360p. Iya, benar, Naik di benar. atas itu udah macet-macetan gitu loh. Benar-benar oke lah. Makanya, bersyukurlah bagi kalian yang hidup di kota gitu. Oke. Kemudian kita kembali lagi bahasa internet ya. Bahwa setelah aku pikir-pikir bahwa fasilitas internet ya di tempat umum juga penting untuk saat ini. Misalnya apa Pak? Taman misalnya, atau di halte, atau di mungkin beberapa spot-spot yang memang harusnya ada untuk wifi gratis atau apa semacamnya. Tapi di kita sekarang jarang banget menemukan itu. Ya ngapain men? Ini maksudnya apakah memang kalau memang kita kepingin maju nih, kalau misalnya mereka kepingin maju, pemerintah juga harus menyediakan for free internet untuk di Tapi publik gitu. masalahnya gini, yang harus kita pikirkan untuk masalah itu terlebih dahulu bukan pemasangan internet di tempat-tempat umum, tapi mau nggak orang-orang itu ke tempat umum? Oh iya benar juga sih. Alun-alun at least lah. Alun-alun ada men, alun-alun ada, alun-alun ada. Di lock anjing. Iya, gratis. Nah, kayak gitu juga terkadang di publik, Cok, di tempat umum yo. Digembok bangsat. Digembok masih. Harusnya kan yang langsung siapapun akses dong. Iya, tapi ya ada pertimbangan satu dan lain hal lah pastinya tapi, gitu loh. Ya itu sih. Ya. Ya, tapi menurutku hal yang harus kita pikirkan dulu adalah mau nggak sih masyarakat itu pergi ke tempat umum? Ya aja berarti yang disuplai adalah yang memang sangat kelihatan tempat berkumpulnya masyarakat. Ya itu tadi yang aku bilang di alun-alun misalnya. Padahal kan crowded banget, atau di tempat olahraga, di gelanggang misalnya, atau di tempat olahraga publik seperti itu, di taman, area-area yang memang menjadi spot buat masyarakat berkumpul gitu. Itu yang aku pikirkan gitu. Ya, susah sih. Iya memang. Karena gini Pak, ini lagi-lagi gak apple to apple, tapi perbandingannya kayak melihat di Jepang mungkin ya, atau mungkin di mana di luar negeri. Aku yakin udah Mereka nggak butuh paketan ya. Mungkin di luar negeri mereka nggak butuh paketan ya. Korea yang udah 5G ya, mungkin mau ke 6G dan segala macam, itu aku pikir udah Iya, aja. nggak butuh Jadi paketan. kayak wifi-mu di HP-mu itu on time Iya, terus. selalu terhubung. Itu Iya, anjing iya. banget. Itu Anjing banget gitu. Dambaan banyak orang lah. Kan ngerti gak saya patung iki apa Tesla ya? Apa sih? Ngerti gak? Patung penemu apa itu? Nikola Tesla. Mungkin ya, apa itu ya? Yang kemudian ternyata patung itu memeterkan sinyal wifi secara gratis di Amerika apa? Iya, Ada itulah. seperti itu juga. Jadi memang kalau memang kita mau menyebutkan kebutuhan internet sekarang menjadi kebutuhan yang sangat penting, apalagi semenjak ini lagi-lagi ya, saya tidak pernah menangkal bahwa COVID membawa berkah. Iya. Serius. COVID ya, semenjak ada COVID 2 tahun kita bener-bener semakin gak gaptek anjir, semakin ngerti internet, semakin membutuhkan internet juga gitu. Itu luar biasa banget. Banyak orang yang sudah mulai melek teknologi Iya, gara-gara 2 tahun di rumah. Siapa yang tidak tahu Zoom sebelum COVID? Iya. Siapa yang tahu Zoom sebelum COVID? Siapa yang tahu Zoom sebelum COVID? Bener. Semua sekarang Zoom Iya. sekarang. Mungkin dulu cuma Yahoo Meeting. Bener. Siapa yang kemudian di grup kelasnya di kelasnya buat grup Iya. sebelum COVID? Gak ada, Cuk. Gak ada. Sekarang, Jarang lah. Ya, Ada. sekarang guru-guru hampir semua jenjang sekolah per kelas buat grup WA untuk mengakses atau untuk memberikan tugas secara online. Saiki ya, fun fact ya adalah ketika sekolah libur, yang mana benar-benar libur, alasannya bukan libur, tapi belajar online. Iya. Sekarang gitu, Pak. Jadi Ya. Ini susah juga ya. apa? Kenapa susah? Enggak. Kan sekolah sudah mulai masuk kembali, sudah aktif lagi lah. Sekolah sudah aktif lagi, Full time ya. ya. Dan tapi terjadi keterlambatan apa maksudnya? Apa aku jelasin. Keterlambatan ilmu yang masuk ke para siswa-siswa ini, Bro.
kurangnya pengetahuan dia tentang internet mungkin, Bukan. keterlambatan informasi yang diterima. Keterlambatan dia mengikuti pelajaran. Oke. Paham nggak? Efek dari? COVID. Oke. Ada kemunduran. Kan berbicara soal efek negatifnya COVID Iya. nih jadi oke. Ada kemunduran. Gini Bes, contohnya. Ada anak magang Ya. di di Same tempatku. case, bro. Oke, Iya, bener, ada bener. anak magang di tempatku. Iya. Ini coba. DE sudah kelas 3 Tiga SMK. SMK. Ya. Dan DE jurusan rekayasa perangkat lunak. Itu kan berhubungan dengan website dan segala macamnya lah. Iya, Ya, something atau like that. buat website Yap, atau apa. Yap. Tak kon sembarangnya ada ono sing ngerucuk. Bocah bangsat. Iya. Bahkan sekedar Excel dan Word mereka Iya. nggak iso, men. Betul. Sama di tempat kerjaku juga gitu. Makanya kan ini terus tak tanya kan. Ah. Ini kok arek-arek nggak ngerti gitu loh, Kak. Terus tak takut kelas berapa, Dek? Kelas 3, Kak. Duh. Belajar apa? Gak pernah belajar. Gak pernah belajar selama 2 tahun gara-gara Covid. Emang dianya ya. Tapi kan online kelas. Enggak, iya memang online kelas. Tapi di pelajaran kejuruannya mereka Oh iya benar sih. yang mana membutuhkan praktek, Oh iya. Oke. Benar dah. mereka kekurangan akses. Oke lah, untuk anak-anak yang di rumahnya punya laptop atau akses internet yang bagus, yang mana bisa disediakan oleh orang tua, akhirnya mereka bisa benar-benar belajar di rumah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang secara ekonomi keluarganya kurang lah, Iya. atau ya gak mampu lah, mereka kan nggak punya akses untuk menuju ke tempat-tempat di mana mereka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Contohnya sekolah. Di sekolah, aku ya dulu, kalau nggak ke sekolah, aku nggak ngerti komputer, bro. Iya benar. Bener loh. Aku nggak ngerti, aku nggak bakal ngerti komputer kalau aku nggak ke sekolah dulu. Bagaimana itu terjadi sekarang saat COVID melanda 2 tahun yang lalu? Terjadi kemunduran intelektual para siswa Wow. dan siswi Intelektual bangsat. yang diakibatkan oleh sekolah online. Ya, memang kita harus akui itu ya. Memang. Iya. Di luar dari banyak positifnya ya, tapi memang mungkin karena mereka ya kalau masalah pelajaran jurusan yang membutuhkan praktik memang susah. Betul. Karena kan memang harus tetap muka kan seperti itu kan. Sedangkan kalau kita guru mengajari secara daring gitu kan, ya gimana cara siswa nangkep. Tapi itu juga bisa dikatakan bahwa karena mereka juga kaget mungkin Betul. Pak. Jadi kayak pasti Pak ya, guru menjelaskan secara tatap muka langsung dengan online berbeda pasti. Betul. Dan juga penerimaan dari kita yang belajar dari rumah juga berbeda. Ada males-malesan, ada yang ya gitulah segala macam. Jadi memang yang kamu tadi bilang bahwa ada kemunduran intelektual mungkin masuk akal, cuma mungkin nekat aku lebih ke kayak mereka nangkapnya aja sih, nangkap dari materinya aja sih. Enggak, masalahnya gini. Aku ngomongin soal program magang ya. Program magang kan Gila sih. program magang kan program magang kan ada untuk agar supaya siswa dan siswi dari setiap sekolah itu mengetahui bagaimana dunia kerja Iya. dan mereka menyerap ilmu dari sana. Iya. Gitu loh. Adalah tanggung jawab sekolah menyiapkan siswa-siswinya untuk siap diletakkan di perusahaan-perusahaan tempat dia magang. Iya. Gitu loh. Yap. Sekarang bagaimana caranya sekolah-sekolah ini melepaskan siswa yang mana gak tahu apa-apa di tempat magang? Kenapa seakan-akan kon menyerahkan Iya. tanggung jawab sekolah Iya, kepada iya. sebuah perusahaan Benar. yang tidak berada di bidang pendidikan untuk mengajari anak-anakmu? Benar. Itu yang aku rasakan, Mbak. Selama kalau nggak salah 3 kali pergantian anak magang Iya. di kantorku, Pak. Wah, itu benar-benar ketika kon tanya dan benar katamu, fact-nya adalah memang aku waktu tanya 2 tahun dia nggak ngerti Iya, apa-apa memang. gitu. Jadi memang kok kita benar kata tadi seolah-olah kita yang mengajari mereka sehingga membuat apa ya namanya? Aku mempertanyakan soal tanggung jawab sekolah untuk berarti Menyiapkan anak-anak kon ini. melepas anak-anak prakerin ini nol, Cok. Iya, memang. Kemudian kon berharap bahwa nanti ketika dia kerja selama 6 bulan atau berapa bulan lah itu, kemudian kembali ke sekolah kon mengharapkan
tahu apa-apa. Iya. Enggak semudah Nggak itu bang. mungkin. Karena basicnya aja mereka nggak tahu. Iya. Makanya nek kataku waktu aku ngomong-ngomong sama temanku di kantor ya, udah kita jangan terlalu bagus lah ke anak prakerin. Biasanya banyak yang kemudian kasihin karena apalah, jadi dikasih A, Pak, nilainya tinggi gitu. Nah aku berpikir bahwa jangan terlalu baik seperti itu. Kalau memang dia memang nggak bisa ya kasih B atau C. Nah kataku biar apa? Biar sekolah akan mengevaluasi lagi. Kalau melihat semua tempat perusahaan yang ditempati anak prakerin, kemudian semuanya baik, sekolah akan menganggap bahwa hal itu ya, oh berarti dia kena wes cok, pasti untuk api kok ngono. Ya nggak ada bahan evaluasi kemudian di sekolah. Itu yang penting. Kalau misalnya perusahaan mau kejam-kejaman, kasih nilai seadanya bagi anak prakerin. Misalnya ini kon malah-malahan C, ini kon api A, itu akan jauh lebih membuat sekolah mengevaluasi bahwa iki kok C, berarti ada yang salahnya. Pasti ada kesadaran, kemudian disiapkan untuk generasi yang selanjutnya lebih matang. Ini kataku ngono nih kata. Karena gini, ya sebuah perusahaan tidak mungkin mengajari anak sekolahan lah ya. Iyalah, kita Mereka satu anjing. ngapain men? Kerjaan kita banyak gitu loh. Iya, meskipun santai pun malas aja. Iya. Enggak, karena gini. Adanya anak magang di perusahaan-perusahaan kita adalah sebagai penghambat satu pekerjaan tentunya gitu. Iya, benar. Atau mereka Nah. atau akhirnya mereka hanya diabaikan di pojokan aja. Kasihan sebenarnya. Iya, mereka diabaikan di pojokan aja gitu loh. Karena ini khususnya SMK ya, kan saya anak program. Iya, SMK. SMK. Sekolah Menengah Kejuruan. Udahlah, nggak usah terlalu banyak pelajaran umum menurutku. Lebih nek kon memang kejuruan, fokus nang kejuruan, Fokus nang kejuruan. Tiap hari guys setengah dari semua mata pelajaran itu kejuruan, men. Siapkan bener-bener anak-anakmu. Saya gini, banyak perusahaan yang tidak segan atau tidak ragu untuk merekrut anak-anak magang setelah dia lulus. Benar. Kenapa? Karena murah. Lulus etas lulus bro, kan gajinya murah bro, karena murah. SMK ya. Mana lulusan SMK ngono lho. Fakta baru. Murah. Satu, mereka masih bibit unggul yang bisa dijadikan aset berharga perusahaan Jangka panjang. Setuju. Karena mereka pasti akan dididik dan penurut sangat. Bahkan bisa disekolahkan oleh perusahaan kalau memang bagus. Ya diperbudak lah sebenarnya. Karena keloyalan mereka, bro. Nah, itu budak ya. Berarti ngomong sekecil ya itu budak Bang. Iya kan? Diperbudak oleh sebuah perusahaan untuk menjadi apapun yang perusahaan itu inginkan dengan gaji yang minim. Iya. Ngerti kan? Itu katakannya ngono, Bang. Itu kan ngono. Oke. Banyak perusahaan yang malas merekrut anak-anak S1 karena anak-anak S1 ini sok-sokan pinter. Wes kon ndak ro kerja, kon jaluk gaji gede, kan jancuk ngono lho. Akhirnya banyak yang merekrut anak-anak lulusan SMK gitu loh. Tapi hal ini bisa terjadi dengan dilihatnya mereka saat program magang dijalankan ngono lho. Kalau memang si anak kompeten saat magang, perusahaan itu enggak ragu kok. Iya. Enggak ragu. Contohnya aku adalah jebolan anak magang yang dilihat bagus oleh perusahaan, akhirnya sampai sekarang bekerja di sebuah perusahaan gitu loh. Berarti kompetensi ya. Kompeten. Kalau kompetennya orang tuh memang benar-benar dihargai banget. Betul. Gak men, sekarang kan dapat bibit unggul sing mana itu bisa memajukan perusahaanmu. Siapa sih ndak gelem? Iya sih. Tapi nek arek goblok pas magang, siapa sih nggak ngape? Iya. Udahlah, stop slogan SMK siap kerja. Nggak semua. Ya itu kan orang ilmu yang diterapkan di sekolah aja bukan tentang bagaimana menyiapkan si siswa atau siswi bekerja. Kita hanya diberi teori-teori gitu loh. Kita nggak diberi tentang bagaimana dunia kerja sesungguhnya gitu loh. itu lagi maksudku ada apa Pak, kayak mata pelajaran soal dunia kerja, ini kata kamu. Betul. Harus ada bimbingan itu. Jadi ketika memang kamu SMK nih memang benar-benar kayak siap kerja gitu. Ya harus juga diberikan pemahaman soal dunia kerja itu bagaimana. Iya. Jadi biar ketika dia praktek dan ketika dia lulus dan memang mau kerja gak kaget. Gitu. Karena banyak sekarang Mbak anak-anak yang lulus SMA atau bahkan mungkin S1 dan segala macam, itu wes kerja kok picky banget bangsat. Iya. Maksudnya kok
apa ya? Janganlah apapun yang terjadi di hadapanmu, peluang yang sekarang ada di depan matamu, nek kataku nek kamu mau dan ikhlas menjalankan itu, kan bisa diberi loncatan. Iya. Dan yang perlu ditanamkan adalah bahwa apa ya? Bahwa kon nggak akan selamanya bekerja sesuai jurusan sekolahmu. Iya benar itu. Paham. Udahlah, buanglah cita-cita gitu loh. Ntar aja kita bahas lagi di lain hari ya. Yang sekarang yang aku tanyakan lagi. Wifi di sekolahan, itu kadang-kadang, Pak, digembok pisan bangsat. Iya, memang. Dan kita tidak bisa menikmati itu secara gratis. Padahal internet, iya kan? Iya dong. Internet padahal di sekolah butuh kan? Apalagi zaman sekarang. Bener, sumpah. Aku ya di kampusku di kampusku meskipun apa namanya kampus ya seperti itulah. Internet itu saya nggak free, Cok. Iya. Wifi itu saya memang ada jaringannya, tapi gembok semua, gitu loh. Sedangkan kita mau pakai bisa, tapi lemot gitu. Ya banyak Nggak, gini, harusnya nek kepingin instansi pendidikan menyediakan jaringan wifi gratis atau internet gratis, ya pilih yang bener-bener bagus, maksudnya dari segi itunya bagus. Tapi iki akan menimbulkan polemik sebenarnya, akan menimbulkan masalah baru di mana informasi yang terlalu cepat kan nggak bagus juga. Kalau SDM-nya nggak siap, ya kan? Ini susah banget ya bangsat. Iya memang toh, memang toh. Berarti apa harus ono pendampingan soal Iya, kita harus siapkan SDM-nya secara bagus. jadi pemerintah ada Iya, pendampingan soal aku dikasih tahu adekku bahwa kurikulum terbaru adalah kurikulum Merdeka. anjir. Tapi aku taruh itu saya. Aku belum mempelajari, aku belum. Iya makanya aku belum mempelajari. Mungkin kita bahas di lain waktu. Kurikulum Merdeka itu apa? Kurikulum Merdeka aja. Kurikulum dengan tema-tema kok berlibat. Iya. Itu kurikulum tema-tema kok kita ya K13 ya. Tema itu. I don't know. Iya kok ya K13 kok. 13 kayaknya. Tapi kurikulum Merdeka untuk menarik untuk kita bahas sebetulnya. Iya, benar. Kenapa? Merdeka apa sih? Iya. Sempet ada ya aku bahas engko wes. Masalah kurikulum bahas engko wes. Apalagi tuh soal internet di sekolah tadi. Yes. Kurang. Berarti kita bahas apa ya dari tadi? Enggak tahu anjir. Enggak, internet fasilitas penunjang kehidupan. Benar. Tadi kita bahas listrik, kita juga bahas ya sedikit air juga, internet juga karena memang kita bahas jalan tadi. Kita bahas jalan juga. Memang kita sangat sangat prihatin juga gitu kepada daerah-daerah yang memang cukup tertinggal. Sedangkan kita sebagai negara Indonesia yang kepulauan dengan berbagai macam geografi yang memang tidak mudah untuk diakses, memang kalau kepingin kita merata ya harus nih. Jadi mulai sekarang kebijakan pemerintah harus dibulatkan buat daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah pegunungan. Iya. Karena kota mau diapain lagi sih kota sih? Mau diapain lagi? Ya aja lah, kota itu nggak perlu ditambah apa-apa lah, tapi dirawat-rawat aja. Benar. Daripada dinambah, dirawat. Fasilitas umum sekarang, Pak, trotoar sekarang sudah bukan menjadi tempat pejalan kaki, tapi menjadi tempat orang jualan buah. Iya. Dan alternatif sepeda motor bila terjadi kemacetan. Wah, ke trotoar. Bahkan orang-orang sekarang masih gak sadar bahwa ketika lampu merah, Anda tidak boleh berada di atas zebra cross. Iya kan? Orang-orang masih ada tuh, Pak. Ini bahas lainnya, mungkin kita tutup aja sesi yang sekarang. Oke. Kita bahas di lain waktu untuk masalah yang lain. Yap. Ya dah, itu aja. Sekian dari kami. Oke dah. Dadah. Bye semuanya.